Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik-baik saja dan tetaplah penuh semangat pengharapan kepada Tuhan. Amin. Sebelum kita melakukan segala aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, mengajar, memimpin, dan mengubah hidup kita, serta memberi hikmat untuk kita dapat melakukan hal-hal baik yang berkenan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan, untuk kasih setiamu yang menyertai kehidupan kami sampai pada hari ini. Di pagi ini kami datang bersyukur kepadamu atas segala kebaikan yang menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, dan kami percaya hari ini pun akan dipenuhi dengan berkat yang baru. Ya Bapa, kami mau menjalani segala aktivitas kami, dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami dan memampukan kami untuk dapat mengerti setiap firman-Mu dan mampu juga menjadi pelaku firman yang baik. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Kamis 7 Desember 2023, tertulis dalam kitab Yehezkiel 45 ayat 9. Dalam bahasa Batak, Hesekiel 45 ayat sia. Demikianlah dikatakan. Songonondo hatani Tuhan Jehovah, tung na torbang dohamu ale aka iduk ni Israel. Paholang hamuma pangarupaon dohot hamagoan. Jala ulahon hamuma uhum dohot hatigoran. Pasot hamuma panusak muna, mangojar-ojar bangsoku sian partaliana, ninna Tuhan Jehovah. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel. Jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Perhatikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini saya beri judul, Lakukanlah Keadilan dan Kebenaran. Di dalam melakukan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan, itu bukanlah suatu hal yang mudah. Terkadang kita merasa sudah adil, kita merasa sudah melakukan hal-hal yang benar. Ternyata tidak demikian menurut firman Tuhan. Renungan kita pada hari ini adalah bagaimana Allah yang Maha Kudus memanggil umatnya untuk menjadi umat yang kudus, baik dalam perkataan maupun di dalam perbuatan. Tentu kekudusan kita harus kita buktikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di tengah-tengah kehidupan berjemaat maupun di kehidupan bermasyarakat. Kita harus mewujudkan dan menerapkan kehidupan dalam keadilan kepada semua orang dan menyatakan kebenaran di dalam kehidupan kita, baik di rumah maupun di luar rumah. Karena apa? Karena ibadah kita kepada Tuhan, ibadah yang sesungguhnya adalah yang tidak dapat terlepaskan dari kehidupan kita setiap hari. Dari apa yang kita katakan, dari apa yang kita lakukan. Di sanalah dibuktikan ketulusan dan kekudusan peribadahan kita. Banyak orang Kristen yang berpikir bahwasanya kekudusan peribadahan itu hanya ada di gereja, hanya ada di tempat-tempat ibadah. Ternyata tidak, saudara. Itu hanya segelintir bagian kecil dari kehidupan kekristenan kita. Kekristenan kita terbukti, kekudusan kita terbukti
di dalam kehidupan kita setiap hari. Secara khusus, renungan kita pada hari ini mau menunjukkan sikap hidup seseorang di dalam kehidupannya setiap hari. Bagaimana dia berbuat, bersikap, dan bertindak di dalam keadilan dan kejujuran. Saya sering ketika belanja di satu tempat belanja, membeli ikan 1 kilo misalnya. Ternyata sampai di rumah tidak tepat 1 kilo banyaknya. Beli sayur dan lain sebagainya. Timbangannya berbeda. Di pasar terlihat benar. Ternyata telah sampai di rumah, timbangannya banyak berkurang. Apakah kita pernah mengalami hal itu? Saudara-saudara, terkadang para pedagang tidak memikirkan kalau itu adalah suatu ibadah. Kejujuran dalam berniaga adalah ibadah. Demikian jugalah kita kepada Tuhan. Di dalam renungan kita pada hari ini sangat jelas bagaimana kita diaturkan untuk jujur, untuk adil, dan terus benar di dalam peribadahan. Kita harus memberikan persembahan yang baik. Kita harus memberikan persembahan yang benar, seperti apa yang dikehendaki Tuhan yang kita lakukan di dalam kehidupan. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Yehezkiel 45 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Kelanjutan dari renungan kita pada hari ini di ayat 9. Demikianlah dikatakan, inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan. 1/6 eva dari sehomer gandum dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan, untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Memberikan persembahan kepada Allah tidak main-main, bukan? Tentu inilah keadilan dan kebenaran yang diinginkan oleh Tuhan. Ketika kita memiliki segala sesuatu yang kita yakini itu adalah berkat yang datang dari Tuhan, maka berikanlah persembahan yang terbaik untuknya. Dan lakukanlah itu dengan ketulusan dan keikhlasan, tidak dengan bersungut-sungut, tidak dengan marah-marah, tetapi berikanlah dengan penuh sukacita. Janganlah melakukan kekerasan atau pemaksaan bagi orang lain untuk memberikan apa yang patut dia berikan. Tetapi mari kita memulai dari diri kita untuk memberikan yang terbaik. Saudara-saudara, marilah kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini sebagai permenungan pribadi kita akan apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan, dan juga apa yang sudah kita lakukan kepada teman, kepada saudara, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sudahkah kita melakukan keadilan dan juga bersikap di dalam kebenaran? Hari ini kita belajar untuk melakukannya di dalam kehidupan. Berlaku kasih, penuh cinta kepada semua orang. Kiranya kita dimampukan untuk dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari melalui keadilan dan kebenaran bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami selalu diingatkan untuk menjadi pelaku firman yang baik. Hidup di dalam kebenaran, di dalam keadilan, menghentikan kekerasan, dan kami penuh kasih kepada semua orang. Tuhan, kami tahu apa yang sudah kami lakukan terkadang tidak berkenan kepadamu. Di dalam penyembahan dan persembahan kami, terkadang kami sering sekali hanya memikirkan keuntungan diri sendiri. Melalui firman Tuhan hari ini kami diingatkan untuk dapat melakukan semuanya dengan baik, dengan penuh sukacita, memberikan persembahan dengan hati yang terbuka, yaitu di dalam kehidupan kami sehari-hari kepada saudara-saudari kami.
Terima kasih Bapa di surga. Kami puji sembah Engkau, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.